Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Cerita kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Kisah Kelam Tanah Santet. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian kedua Kisah Kelam Tanah Santet. Keesokan harinya, si Mbah Kakung dan Mbah Uti langsung menanam beberapa katalis yang digunakan untuk menghindari serangan tersebut. Mereka berdua biasa menggunakan bambu kuning untuk memagari rumah dan seluruh tempat yang berada di sekitaran. Terdapat 4 bagian yang dipasangkan bambu kuning di sekitar rumah. 2 berada di bagian depan dan 2-nya lagi di bagian belakang. Sudah tak pasang, tidak mungkin ada serangan lagi, jelas si Mbah Kakung. Kami semua memasang bambu kuning itu dengan keyakinan agar kami bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan melalui katalis atau perantara yang kali ini pilihannya adalah bambu kuning. Saat dimana mereka semua merasa tenang, justru aku merasa tidak tenang. Aku merasakan serangan itu pasti akan kembali lagi. Kemungkinan ini akan menjadi sesuatu yang lebih menakutkan dan menyeramkan. Mbah, kalau bambu kuningnya dilepas, apa yang akan terjadi dengan rumah kita? Tanyaku. Mbah Kakung langsung menatap si Mbak Uti dan ibu. Mereka bertiga tidak percaya jika aku memberikan pertanyaan yang sangat mustahil untuk dipertanyakan kembali. Bambu kuning ini dipercaya sebagai menyerap energi dan pagar gaib dari segala serangan yang tidak kasat mata. Nenek moyang kita menggunakan ini untuk menghindari apapun jenis santet. Si Mbah Kakung menatap lahan lambaian gunung yang sudah terlihat mulai bermekaran bunga-bunga di sana. Selama bambu kuning ini tidak dilepas, maka kita semua akan aman dan terhindar dari serangan-serangan santet. Akan tetapi, jika bambu kuning ini dilepaskan dengan paksa, maka kita semua bisa mati. Mbah, apakah tidak ada cara lain untuk lari dari serangan santet ini? Kenapa keluarga kita yang terkena imbasnya hanya karena ingin melindungi sebuah lahan? Putri, bapakmu dulu pernah bertanya seperti itu. Namun dia meninggal dunia saat ingin memasang kembali bambu kuning di 4 sudut rumah. Jadi, ini adalah cara satu-satunya yang bisa kita lakukan. Aku tidak mengerti mengapa ada seorang yang jahat melakukan ini semua demi mendapatkan lahan lambaian gunung. Sekarang, lebih baik jaga adikmu. Leluhur kita mempercayakan lambaian gunung ini pada Cismoyo, jelas si Mbah Kakung. Sembari berjalan ke arah rumah, aku masih menatap patok dari bambu kuning yang masih tertancap di beberapa tempat di sekitaran rumah kami. Jangan lupa, besok malam akan purnama, jadi hati-hati. Siapa tahu serangannya akan mulai terjadi. Besok adalah purnama. Aku tak pernah berpikir bahwa semua keluargaku akan hilang satu persatu. Ibu, Cismoyo, si Mbah Kakung, dan Mbah Uti, mereka semua adalah harta yang paling berharga dibanding lambaian gunung. Aku mempercayakan mereka sampai-sampai aku sendiri tidak mengetahui apa yang harus aku perbuat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Malam harinya Mbah Uti mematikan seluruh penerangan yang ada di rumah. Ia kemudian memantau seluruh keluarga yang berada di seluruh kamar.
Alhamdulillah, sudah tidur semua. Mbak Uti pun kembali berjalan ke kamarnya. Namun saat dirinya hendak menuju ke kamar, pandangannya langsung terarah pada pintu kamar depannya yang sudah dipenuhi dengan banyak semut. Loh, semut sing endi iki? Ribuan semut hitam itu memenuhi pintu kamar. Terdengar secara jelas suara kesakitan dalam kamar. Mbah Agong. Mbak Uti pun segera berlari ke arah depan rumah. Ia berencana ingin mendobrak ke jendela kamarnya. Namun saat dirinya hendak menuju ke arah jendela, tiba-tiba sosok manusia berkepala kambing dengan tanduk yang sangat lebar dan tubuh yang dipenuhi dengan bulu berwarna hitam legam tengah mencabuti patok bambu kuning. Mbak Uti melangkah mundur. Ia tahu jika yang berada di hadapannya itu adalah sosok yang dibicarakan oleh Mbak Kakung. Namun ternyata demit wedus ireng itu sudah mengetahui kedatangan si Mbah. Dia perlahan maju ke arah si Mbak Uti. "Ojo mrene." Mbak Uti langsung berlari masuk ke dalam rumah sembari berteriak ketakutan. Ia pun langsung menutup pintu rumahnya dan menguncinya agar demit wedus ireng itu tidak memasuki rumahnya. Si Mbah pun langsung menggedor kamar ibu dengan kencang. Saking kencangnya ibu sampai terkejut dengan gedoran kuat itu. "Sukma, metu, tolong bapakmu." Ibu pun langsung keluar dan melihat si Mbak Uti yang wajahnya sudah penuh dengan ketakutan. "Bu, ana apa bu?" "Wedhus ireng kuwi dugi maring omah." Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba pintu depan rumah digedor-gedor oleh sesuatu hingga ibu dan si Mbah terkejut. "Bu, piye iki?" "Tolong bapakmu. Aku ingin mengambil kopi di belakang." Ibu pun langsung menuju ke kamar si Mbah Kakung. Sedangkan Mbak Uti dirinya langsung berlari untuk menuju ke dapur untuk mengambil kopi hitam agar ditaburkan di hadapan pintu dalam rumahnya. Saat ibu menyaksikan pintu depan si Mbah Kakung, ia terkejut karena pintu itu sudah dipenuhi dengan ribuan semut hitam. Suara kesakitan dari si Mbah Kakung yang berada di dalam kamar semakin jelas terdengar. Tolong aku, tolong." Ibu memaksa kedua tangannya untuk membuka pintu kamar si Mbah Kakung. Kedua tangannya ia paksakan untuk terus membuka pintu. Secara perlahan semut-semut itu mulai berjalan ke arah tangan ibu, kemudian memasuki ke dalam baju. Perlahan demi perlahan semut-semut itu mulai menggigit seluruh bagian tubuh ibu, dimulai dari leher, bagian payudara hingga bagian yang sangat vital adalah bagian kemaluan ibu. Allahu Akbar. Bruk. Pintu pun terbuka. Ibu langsung terjatuh karena tidak tahan akan gigitan ribuan semut yang sudah menggigit tubuhnya. Namun perlahan demi perlahan semut itu akhirnya keluar kembali dari tubuh ibu. Semut-semut itu kini berjalan ke si Mbah Kakung yang seluruh wajahnya sudah membengkak akibat digigit ribuan semut. "Pak, Bapak, tolong aku." Wajah Mbah Kakung yang sudah membengkak mulai digigit semut lagi. Untungnya si Mbak Uti datang tepat waktu. Ia pun langsung menyiram wajah si Mbah Kakung dengan menggunakan air hangat yang dicampur oleh garam. Tiba-tiba Mbah Uti yang tak tahan lagi melihat wajah si Mbah Kakung yang sudah tak berbekas itu. Wajahnya penuh dengan gigitan semut hingga sulit mengenali lagi wajah dulunya. Bersamaan dengan itu aku dan Cismoyo terbangun. Aku dan Cismoyo langsung memeriksa kamar si Mbah. Kami berdua benar-benar tidak sadar jika dalam rumah sudah ada keributan yang sangat besar. Saat kami berdua menuju ke kamar si Mbah, aku dan Cismoyo langsung terkejut saat melihat si Mbah Kakung sudah tak berdaya lagi. Wajahnya sudah membengkak. Bersamaan dengan itu, banyak semut-semut yang berada di sekitar kamar si Mbah Kakung. "Bajingan kamu!" teriak Mbak Uti sambil memukuli semut-semut hitam dengan kedua tangannya. "Si Mbah, Ibu," ucapku dengan mulut yang sedikit bergetar. Aku perlahan berjalan ke arah si Mbah Kakung, namun tangan Cismoyo menahan bajuku agar tidak menuju ke sana. "Mbak, iku apa?" Tiba-tiba ibu dan si Mbak Uti langsung berpengaruh dengan suara Cismoyo. Mereka berdua perlahan langsung mendekati Cismoyo. "Ada apa, Nak?" Aku pun langsung menengok ke arah yang sama seperti apa yang dilihat oleh Cismoyo.
Namun saat aku melihat ke arah yang sama, tiba-tiba tubuhku langsung terdiam dan tak bisa bergerak. Bu, wedus ireng itu, dia ada di sini. Berbeda dengan Cismoyo, dirinya langsung berjalan ke arah sosok wedus ireng yang sudah ada di hadapan pintu. "Tidak mungkin. Aku sudah menaburkan kopi itu. Mana mungkin wedus ireng itu bisa masuk?" "Cismoyo, Putri, tahan Cismoyo." "Aku gak bisa bergerak, Bu. Tubuhku gak bisa bergerak." Aku menangis saat itu. Aku melihat dengan jelas Cismoyo kecil berjalan ke arah sosok wedus ireng itu. Ibu yang melihat itu langsung berlari ke arah Cismoyo. Disusul oleh Simba, mereka berdua langsung membuka pintu rumah dan berusaha untuk menyelamatkan Cismoyo. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Tepat di luaran rumah telah berdiri puluhan demi dengan beraneka macam bentuknya, dimulai dari sosok genderuwo hingga para kroco-kroconya, dan juga banyak sosok-sosok lain yang sudah menyambut kedatangan Cismoyo. "Nak, pulang, jangan ke situ," teriak ibu. Aku menyesal karena tidak bisa bergerak sedikit pun. Aku merasa menjadi sosok kakak yang sangat gagal karena telah membiarkan Cismoyo berada di tangan para demit itu. Saat dimana Cismoyo digandeng oleh sosok wedus ireng itu, tangan dari sosok wedus ireng itu pun mengarah ke arah kedua mata Cismoyo. Dengan mudahnya sosok itu pun mencabut kedua mata Cismoyo hingga Cismoyo kecil berteriak kesakitan dan menangis sambil menjerit-jerit. Secara perlahan, kabut pun langsung menutupi mereka semua. Cismoyo pun terjatuh ke dalam tanah sambil memegangi kedua matanya yang sudah diambil oleh sosok wedus ireng itu. Ibu dan Simba Uti pun langsung berlari ke arah Cismoyo. Sewaktu puluhan demit itu menghilang, aku yang masih berada di dalam rumah akhirnya terjatuh. Saat mereka semua menghilang, tubuhku langsung melemah seketika. Kepalaku merasa seperti ditusuk-tusuk oleh jarum hingga mencapai puncak pening yang sangat menyakitkan. Saat dimana ibu membawa Cismoyo untuk masuk dalam rumah, Bauti masih terdiam sambil memperhatikan satu bayangan manusia yang berdiri tepat di belakang pepohonan. Lalu lambat laun bayangan itu memudar dan menghilang begitu saja. "Aku sudah tahu siapa pelakunya," ucap Bauti. Semua benar-benar di luar dugaan. Cismoyo yang nantinya akan menjadi penerus dari lahan lampion gunung itu malah harus kehilangan kedua bola matanya. Padahal kedua mata Cismoyo itu benar-benar berguna untuk menangkal semua serangan santet yang akan menyerang di sekitaran rumahku. Berbeda dengan Simba Kakung, wajahnya sudah benar-benar tidak berbentuk lagi. Serangan 1000 semut atau 1000 semut benar-benar telah menghabiskan tiap kulit di wajahnya, dan hanya tersisa sedikit saja yang masih menempel di sekitaran wajahnya. Korban yang telah terkena imbas dari serangan demit wedus ireng benar-benar harus waspada, karena mereka akan terus diikuti oleh demit itu sampai hari kematiannya tiba. Cismoyo dan juga Simba Kakung benar-benar menjadi target utama dari demit itu. Hal ini dikarenakan keduanya adalah pemegang tahta dari lahan lampion gunung yang telah digariskan untuk diturunkan. Bauti segera memberikan peringatan pada keluarga lainnya untuk tetap menjaga satu sama lain. Hal ini ditujukan pelaku sendiri masih merupakan orang sendiri, yang artinya pelaku bisa menyerang kapan saja dan sesuka hatinya. Selain itu juga ada sebuah aturan yang mengitari bagi seluruh pewaris lampion gunung. Hal itu adalah semua yang berkaitan dengan demit wedus ireng, mereka semua telah digariskan kematian yang telah ditetapkan. Kejadian malam tadi benar-benar telah membuat ibu dan juga Simba Uti merasa terpukul. Bagian wajah dari Simba Kakung benar-benar sudah rusak dan tak bisa diselamatkan kembali. Begitu juga dengan kedua mata Cismoyo yang benar-benar telah menghilang. Entah mengapa secepat itu penyerangan yang telah dijalankan, padahal purnama masih beberapa hari lagi. Akan tetapi serangan tersebut benar-benar telah menjadikan Simba Uti kehilangan arah untuk melakukan sesuatu. Namun di balik itu semua, Simba Uti telah menyiapkan beberapa hal rencana terkait
untuk mengetahui siapa pelakunya. Beliau telah siap untuk menghadapi Purnama dan beberapa serangan berikutnya yang berkaitan dengan Lambean Gunung. Namun ada sesuatu yang belum Simba Uti beritahu terkait dengan pewaris dari Lambean Gunung. Ternyata Simba Uti benar-benar akan mempersiapkan pewaris itu kepadaku. "Duk, kamu siap kan?" tanya Simba Uti. "Kenapa, Mbah?" tanya aku. "Kamu akan dijadikan pewaris selanjutnya," jelas Simba Uti. "Pewaris selanjutnya?" tanya aku. "Benar, Duk. Kamu akan menjadi pewaris selanjutnya," jelas Simba dengan tatapan yang benar-benar tajam. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan jika memang benar-benar akan dijadikan sebagai seorang pewaris selanjutnya dari lahan Lambean Gunung. "Mbah, kenapa aku, Mbah? Kenapa aku harus menjadi pewaris selanjutnya? Lalu gimana dengan nasib Cismayo dan Baka Akung? Apa mereka berdua bisa diselamatkan?" Bauti tidak bisa berkata apapun terkait hal itu. Dia juga tidak bisa menjanjikan apapun yang terjadi saat ini. Bauti hanya menginginkan padaku untuk menjadi pewaris selanjutnya dari pemegang Lambean Gunung. Untuk sekarang, kita fokus untuk merawat Cismoyo dan Bakakung dulu. Lalu kita akan minta bantuan pada keluarga lainnya yang masih terikat dalam lahan Lambean Gunung ini. Ternyata Simba Uti tidak memberitahu bahwa masih ada seorang lagi dari keluarganya yang ternyata masih ada kaitannya dalam lahan Lambean Gunung itu. Dalam artian, orang itu masih memiliki hubungan dengan para pewaris dan apa-apa saja yang berkaitan dengan Lambean Gunung. Akan tetapi, Simba Uti tidak bisa menjamin orang itu. Hal ini dikarenakan semenjak kematian Pak Handoyo, orang itu tidak ingin lagi berurusan dengan Lambean Gunung. Dia takut akan dampak dan akibat yang harus diemban jika benar-benar masih berhubungan dengan Lambean Gunung. Aku coba untuk bertanya pada Simba Uti terkait siapa salah satu keluarganya yang masih berkaitan dengan Lambean Gunung. Jika orang itu adalah Mas Paijo, mungkin Mbak Uti telah menceburkan semua keluarganya ke dalam neraka yang sama. Namun aku sangat yakin, jika orang itu adalah orang yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Jika memang benar, kemungkinan besar orang tersebut juga memiliki keilmuan yang sama dengan Simba Uti dan juga Simba Kakung. Pasalnya, orang yang menjaga lahan Lambean Gunung, mereka semua tergolong dalam bagian orang-orang yang memiliki keilmuan yang sangat besar dan juga sakti mandraguna. "Bah, dari mana orang yang dimaksud?" "Dia berasal dari Segoro Kidul, desa yang penuh dengan orang-orang sakti mandraguna. Kampung itu adalah kampung Simba Kakung. Bisa dibilang orang ini masih saudara dengan Simba Kakung." Ternyata benar. Orang itu bukan orang biasa. Orang-orang yang berasal dari desa Sugoro Kidul memang dikenal sebagai orang yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan desa Segoro Kidul dikenal dengan desa yang sangat tertutup terhadap warga asing, sehingga apapun yang terdapat di kampung itu, orang luaran tidak mengetahuinya. Desa itu dikenal dengan desa di balik kabut. Ciri-ciri dari orang yang tinggal di kampung itu adalah di bagian daun telinganya sangat pipih, lalu mereka berjalan dengan kedua tangan yang diarahkan ke bagian belakang. Pandangannya tajam ke arah depan. Kedua bola matanya mampu melihat orang yang ada di hadapannya sampai 4000 hasta. Aku mengira apa yang dikatakan oleh Mbak Uti hanyalah dongeng semata, karena tidak mungkin orang bisa mampu melihat dengan jarak yang sangat jauh. Terlebih lagi orang ini adalah orang yang sudah tua, dengan kedua tangan yang selalu diletakkan di atas punggung. Namun bagaimanapun juga aku tetap penasaran dengan orang yang dimaksud. Bisa saja orang itu adalah yang akan menjadi penolong bagi Cismoyo dan juga Simba Kakung sebelum Purnama datang. Purnama tinggal beberapa hari lagi.
Itu artinya serangan selanjutnya akan lebih menyeramkan. Jika nantinya serangan itu kembali lagi, aku harap semuanya selamat tanpa ada korban selanjutnya. Aku dan ibu hanya bisa mengangguk, hanya tersisa 3 orang dari kami yang masih selamat. Walau bagaimanapun juga aku ataupun ibu dan juga Simba, kami bertiga tidak ingin ada korban lagi selanjutnya. Yang kita harapkan adalah semuanya benar-benar selamat sampai nantinya pewaris dari lampion gununglah bisa kembali dengan pulih dan menjaga lahan tersebut dari gencaran-gencaran para dukun yang benar-benar akan menghabiskan semua para keluargaku. Akhirnya kami pun akan berangkat untuk menuju ke desa itu pada sore hari. Ibu sengaja ditinggalkan di rumah karena untuk menjaga Cismoyo dan juga Simba Kakung. Sempat terbesit rasa khawatir juga karena ibu ditinggalkan sendiri di rumah. Namun Mbak Uti mengatakan, jika di rumah sudah dipagari dengan 4 lapisan pagar gaib, jika 1 lapis hancur masih ada 3 lapisan lagi yang jangka waktunya bisa mencapai 3 hari. Sedangkan untuk perjalanan untuk menuju ke desa Segoro Kidul, aku dan si Bauti memerlukan setengah hari perjalanan. Alasan Bauti sendiri menginginkan pemberangkatan di sore hari adalah untuk menghindari para dukun yang berada di sekitaran yang mencium aura mereka. Aura yang dapat dirasakan akan menjadi kunci utama para dukun untuk mengenali orang-orang tersebut. Teruntuk kali ini Simba menggunakan sebuah jubah berwarna hitam lengkap dengan penutup kepalanya. Jubah itu sendiri adalah jubah yang digunakan oleh Simba Kakung sewaktu memasuki kampungnya bersama Bauti. Jubah itu berfungsi untuk menutupi aura mereka dari kejaran-kejaran para dukun dan menjadikan keduanya terhindar dari serangan yang dilakukan oleh dukun-dukun yang berada di sekitaran. Perjalanan demi perjalanan kami lalui, hingga akhirnya kami menemukan sebuah bangunan yang dipercaya sebagai pembatas antara desa Segoro Kidul dengan desa kami. Bah, habis ini kita akan masuk ke desa Segoro Kidul. Belum, habis ini kita akan masuk ke dalam desa dengan penduduk yang tidak bisa kita lihat. Jika kamu melihat seorang di desa ini, dia bukanlah manusia, melainkan demit. Jelas Bauti. Nama desanya apa, Mbah? Kampung Bolo Demit. Kampung ini adalah kampung yang menjual transaksi jasa kerjasama antara manusia dengan para demit. Para demit yang berada di sini, mereka akan dipekerjakan dengan para manusia. Namun untuk pembayarannya sendiri, manusia harus menyiapkan 2 kepala manusia dengan weton yang sangat berbeda. Memang benar, aku sendiri baru paham jika Simba Uti dan Simba Kakung termasuk dalam orang-orang sakti yang tertutup. Hal ini dikarenakan mereka mampu mengetahui segala sesuatu yang berada di sekitarannya. Aku sendiri tidak tahu apa yang terdapat dari pembatas antara desa kami dengan desa Segoro Kidul. Namun Simba Uti mengatakan jika letak desa Segoro Kidul adalah setelah kampung Bolo Demit, kampung yang berisi ribuan demit tak kasat mata. Ternyata kampung ini adalah kampung yang dipenuhi dengan ribuan para demit yang sengaja bekerja sama dengan para manusia hanya untuk kepentingan manusia. Di kampung ini para demit akan terlihat pada orang-orang tertentu saja. Jika memang orang itu berkeinginan untuk mengadakan transaksi seputar kerjasama antara dirinya dan juga dengan demit, maka para demit akan berjajar rapi sesuai dengan kekuatan dan kesaktiannya. Mas Paijo sendiri, dia mengambil demit utus ireng dari kampung ini. Tingkatan demit utus ireng itu adalah tingkatan yang sangat tinggi. Selain digunakan untuk menyantet, demit ini adalah demit yang mampu menawarkan jasa hingga tuntas. Jasa itu bisa berupa pesugihan, pembebasan lahan ataupun yang lainnya. Jelas Simba Uti. Aku hanya mengangguk. Sembari berjalan akhirnya kita telah memasuki sebuah tempat yang dipenuhi kabut. Tempat ini disebut dengan Kampung Bolo Demit. Kampung yang benar-benar memiliki aura mistis yang sangat besar. Kedua kakiku terasa berat untuk masuk melangkah. Sepertinya rasanya berjalan dalam air yang harus dipaksa untuk melangkah.
Selangkah demi selangkah pandanganku juga sedikit kabur. Terkadang aku melihat ada sebuah bayangan yang sedang berdiri. Lalu tiba-tiba bayangan itu menghilang. Lalu aku mendengar seperti ada suara manusia yang menawarkan transaksi. Namun tak lama kemudian suara itu menghilang kembali. Benar-benar kampung yang aneh. Aku dan Simba terus berjalan serta fokus ke arah depan. Simba juga telah mengisyaratkan padaku untuk tidak peduli terhadap apa yang ada di sekitaran. Hal ini ditujukan agar perjalananku lancar tanpa ada sesuatu yang menghalanginya. Selain itu, jika ada seseorang yang memanggil namaku atau nama si Bauti, kami berdua dilarang untuk menjawab panggilan itu. Di tengah perjalanan ada sayup-sayup bayangan yang melintas di dekat pepohonan. Bayangan hitam yang mengenakan jubah yang sama ternyata sedang berdiri, seperti sedang mengobrol terhadap seseorang. Cepat sembunyi. Si Bauti menarik lenganku untuk menuju ke sebuah pepohonan yang tidak jauh dari situ. Aku dan Bauti mengedap-ngedap sambil memperhatikan seseorang yang ternyata mengenakan jubah yang sama sepertiku. Siapa itu, Mbah? Jangan berisik. Dia adalah manusia yang sedang bertransaksi dengan demit. Kita tidak boleh diketahui keberadaannya oleh orang itu. Simba masih memperhatikan orang itu. Kedua tangannya digesek-gesekkan satu sama lain. Simba seperti membuka sesuatu ilmu kanuragan yang bertujuan untuk menyembunyikan keberadaan kami berdua. Namun aku seperti mengenal orang itu. Orang itu terlihat sangat familiar dan seperti sudah pernah mengunjungi rumahku. Bah, itu Mas Paijo. Simba langsung menyumpal mulutku dengan tangan kirinya. Sebelum aku tahu ternyata Simba sudah menyadari akan hal itu. Sudah kuduga Mas Paijo adalah pelaku dari penyerangan ini. Firasatku tidak pernah salah. Bauti akhirnya meminta padaku untuk menundukkan kepala. Sembari memperhatikan sekitaran, si Bauti melihat-lihat juga sekelilingnya yang sudah dipenuhi dengan kabut. Ternyata Mas Paijo sendiri sedang melakukan transaksi terhadap demit yang ada di kampung Bolo Demit. Transaksi itu ternyata dilakukan di hari yang sama, di saat Simba dan aku ingin menuju ke desa Segoro Kidul. Namun ada sesuatu yang membuatku sempat berpikir aneh terhadap Mas Paijo. Bagaimana ia bisa mendapatkan jubah hitam itu? Setelah beberapa saat kemudian Mas Paijo pun pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, saat Mas Paijo melewati tempat kami, tercium dengan jelas bauan kambing yang sangat pekat. Perutku sampai mual karena mencium bauan kambing yang sangat pekat itu. Bukan hanya itu, Simba juga sempat melihat ada banyak sosok demit di belakang Mas Paijo. Sosok itu ternyata yang akan membantunya untuk merebut lambaian gunung. Hingga istilah yang diletakkan untuk kampung ini memang benar adanya. Siapa yang melakukan transaksi itu, maka dirinya akan mendapatkan Bolo Demit atau teman demit. Orang yang melakukan transaksi mereka akan mendapatkan banyak pengikut. Hal ini benar adanya saat penyerangan pertama berlangsung, saat dimana Cismayo dibawa oleh demit wedus. Terlihat dengan jelas puluhan sosok demit sudah berada di belakangnya. Namun di balik itu semua, Bauti telah melihat ada sosok bayangan manusia yang sedang bersembunyi di balik pepohonan. Dan ternyata bayangan itu adalah milik Mas Paijo yang sengaja berada di belakang layar agar dirinya tidak diketahui keberadaannya oleh Bauti. Bajingan kau Paijo, kau telah melukai suami dan anakku. Akan aku balas ketika purnama tiba nanti. Ucapan Simba benar-benar mengagetkanku. Tatapannya benar-benar tajam, seolah-olah tangan Simba ingin merobek-robek tubuh Mas Paijo yang berjalan dengan sombongnya. Kita harus cepat-cepat menuju desa Segoro Kidul. Jangan sampai purnama lebih dulu datang. Karena jika purnama sudah datang, keluarga yang di rumah akan benar-benar dihabisi oleh Mas Paijo. Akhirnya kami pun berangkat untuk menuju ke desa Segoro Kidul untuk menemui sebagai orang yang diyakini sebagai pembantu dari penyerangan purnama yang akan dilakukan oleh Mas Paijo sendiri. Perjalanan masih terus berlanjut. Kabut yang semakin tebal benar-benar telah menutupi pandangan kami. Namun hebatnya Simba, dia dengan jelas melihat arah depan walaupun tanpa penerangan sekalipun. Sampai akhirnya ketika kita sampai pada sebuah tempat yang ditandai
dengan sebuah penanda seperti sebuah tugu yang bertuliskan Desa Segoro Kidul. Aku dan Simba langsung memasuki desa itu. Dengan langkah perlahan aku memperhatikan satu persatu rumah yang ada di sekitaran desa itu. Sempat terbesit dalam pikiranku bahwa penduduk di desa Segoro Kidul sangat tertutup dan tidak menyukai orang-orang asing. Saat ada seorang pria tua yang sedang terduduk di sebuah gubuk lalu berlari sambil berteriak-teriak seperti orang ketakutan. Aku sempat bertanya pada Simba, apa yang terjadi dengan orang itu? Namun Simba hanya menjawab dengan tenang, mereka baru mengenalimu, jangan kagetan. Ternyata kehadiranku adalah penyebabnya. Orang yang berasal dari luar Segoro Kidul dan belum pernah memasuki desa Segoro Kidul, dia akan dicap sebagai orang asing yang mungkin membawa sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Lantas apakah yang akan terjadi di desa Segoro Kidul? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan di bagian ketiga.